Haleluya. Selamat malam saya ucapkan kepada kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita bertemu lagi dalam KKR Pencurahan Roh Kudus malam yang keempat. Dan biar malam hari ini kita buka hati untuk lebih lagi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Mari persiapkan hati Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terbaik. Hatimu yang terbaik, hatimu yang terbuka untuk Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita malam hari ini. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya lagi malam hari ini Tuhan Roh Kudus. Kami rindu Engkau bekerja lebih lagi Roh Kudus. Kami rindu Engkau Roh Kudus. Hati kami rindu dan haus akan Engkau. Haleluya. Malam hari ini biar kami memuji dan menyembah Engkau di gereja ini malam ini. Terima kasih Tuhan.
ku sembah, kami puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Roh Kudus. Selamat datang di gereja kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Ketika pun saat ini kami ada kembali terkumpul di gedung gereja ini Tuhan, di Ka'bah-Mu yang suci kudus. Kami tahu ini kesempatan yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Di dalam ibadah KKR pencurahan Roh Kudus di malam yang keempat. Tuhan, kami rindu menikmati akan kehadiran Roh-Mu yang kudus. Ya Roh Kudus, kami butuh Kau. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa bersahati bersama, biar Engkau mau sertai ibadah malam hari ini. Seperti ibadah di hari pertama, kedua, dan ketiga. Di malam hari ini pun kami yakin, kami boleh menikmati hadirat-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Berkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Bahkan berkati juga seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Kami yakin Roh-Mu yang kudus akan bekerja dengan dahsyat dan luar biasa malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka ibadah kami malam hari ini hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap bangkit berdiri malam hari ini. Keluarga Karmel Tahun Pengharapan, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Beri sorak-sorak bagi Tuhan kita yang baik. Haleluya. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari gerakan tangan kaki kita. Berhubung di luar dingin, mari gerakan tangan kaki kita malam hari ini. Siap melompat dan memuji Tuhan, yang siap katakan amin. Amin. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini. Haleluya. Mari angkat tangan, tepuk tangan di atas kepala malam hari ini. Yes, Roh Kudus, nyalakan api-Mu lagi di gereja kami malam hari ini. Haleluya. Jika Roh Kudus ada kebebasan dan kemenangan, katakan jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhampas, nama Yesus menang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir, surga tinggi dan panjang, surga ajar dan panjang. Roh Kudus membakar setiap bakar kami malam hari ini. Tangan pujian mujizat terjadi kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu, nyalakan hati. Mari sorakan. Oh, 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan hati. Bernyanyi, oh, 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 ajaib terjadi.
siap bakar roh kami lagi malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Siapkan hatimu yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Seperti pemazmur berkata, seperti tanah yang kering yang rindu aliran air sungai, begitupun hati kami rindu akan Engkau. Setiap hari kami rindu Engkau, Roh Kudus. Mengalir, 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 mengalir bagi kami. Nyatakan kerinduanmu malam hari ini. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Katakan demikianlah hidupku, demikianlah jiwaku. Haus akan Engkau, kami rindu, rindu selalu. Oh, hadirmu di hidupku, pulihkan kami, memulihkan jiwa. Oh, hapuskan air mata, mengalir, mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Oh, mengalirlah di gereja kami malam ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Gereja Tuhan kembali berdiri, angkat dua tanganmu, katakan mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Mari kita katakan kita sama-sama. Katakan pulihkan Tuhan. Mengalirlah. Haleluya. Mengalirlah. Yes. Mengalirlah Ada mujizat. kuasa Roh Ada mujizat Tuhan mengalir. mengalirlah Di tempat ini. Mengalirlah. Oh Rohku. Katakan pulihkan pulihkan. Jemaat, katakan jemaat, mengalirlah tanpa musuh. Mengalir. Mari angkat suaramu. Yang paling terpenting adalah imanmu yang terangkat di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita. Ya, yes. Pulihkanku, pulihkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Beri tepuk tangan lagi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau telah melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biarlah ibadah ini kami benar-benar hanya mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam ibadah ini ada kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan yang mengganggu setiap hati dan pikiran kami, kami patahkan robohkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya ibadah kami berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Yesus lagi lebih dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau duduk tenang mendengarkan firman.
Biarlah firman-Mu jadi kekuatan kami. Dan firman-Mu adalah pelita kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Pada hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayakan saya. Dan saya juga bersyukur kepada Ibu Bapak Gembala di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Jabes Mario Pakpahan. Satu perusahaan bekerja di tempat Ibu. Jadi sekalipun saya pendeta, tapi saya juga bekerja di dalam sebuah usaha Bapak Ibu Pak Bastian dan Ibu Her di tempat ini. Dan puji Tuhan, saya bisa ada di kota Manado. Mohon saya percaya mujizat Tuhan hadir, katakan amin. Dan juga saudara, sebelumnya saya juga udah pernah di Manado, tapi lupa kejadiannya udah 7 tahun yang lalu. Saya pernah menggembalakan suku Lata-Lata di pantai selatan kali ya, jauh dia nggak di kota, di hutan begitu, sudah lama kejadiannya. Jadi ini Manado ini saya pernah pelayanan di sini. Dan saya bersyukur saya kembali lagi di sini semua karena Tuhan Yesus, katakan amin. Saudara, saya berdoa kepada Tuhan waktu Ibu Her kasih untuk saya sharing firman di tempat ini. Apa yang Tuhan mau, dan hari-hari ini kita sedang bergerak dalam pencurahan Roh Kudus. Amin. Dan saya memberikan tema pencurahan Roh Kudus yang tak terbatas, katakan amin. Saudara percaya Roh Kudus tidak terbatas? Kalau saudara percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas, kita harus semakin semangat ikut Tuhan Yesus, katakan amin. Kenapa Roh Kudus tidak terbatas dalam kehidupan kita? Karena memang Roh itu telah dijanjikan untuk menolong kehidupan kita, saudara, katakan amin. Coba kita buka dulu Kisah Rasul 1. Kita akan belajar firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 2. Kita baca dulu ayat 2, kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 2 yang sudah dapat katakan amin. Dapat kita baca 1, 2, 3. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi apa? Perintahnya oleh apa? Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Saudara perhatikan dulu. Sampai pada hari ia itu adalah Yesus. Sampai pada hari Yesus terangkat. Sebelum itu Yesus telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus telah diberi perintah untuk bukan hanya memilih kepada rasul-rasulnya, tetapi juga Roh Kudus telah memberi perintah kepada kita untuk menjadi saksi. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Roh Kudus diperintahkan oleh kita. Makanya orang Kristen seharusnya hidupnya semakin bertambah umurnya, semakin bertambah usia, semakin bertambah kenal kepada Tuhan. Harusnya rohnya semakin menyala-nyala untuk Tuhan, saudara. Katakan amin. Saya pernah khotbah di GPDI Madura. GPDI Madura itu pendetanya orang Batak. Udah lumpuh suaminya. Saya itu GPDI Madura, saudara, itu gereja besar banget di situ. Itu satu-satunya berani bentuk gereja udah puluhan tahun. Saya khotbah pencurahan Roh Kudus juga di situ pada waktu itu. Saya melihat itu, saudara, dia bisa menangkan orang-orang suku itu datang kepada Tuhan loh, saudara. Katakan amin. Saya 1 minggu di Madura waktu itu bikin KKR. Jadi saya melihat, saudara, kalau orang memang dipimpin oleh Roh Kudus, semakin hari semakin meningkat melayani Tuhan, saudara. Katakan haleluya. Bukan semakin kendor, tapi semakin menyala-nyala. Katakan amin. Makanya ada lagu, biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layani siapa? Tuhan. Kenapa banyak orang kecewa? Karena melihat sekelilingnya, karena melihat manusia, karena melihat pendeta, bukan melihat Tuhan. Tapi kalau kita melihat Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan hidup kita, seharusnya roh kita semakin menyala-nyala. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ayat 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah apa? Penderitaannya selesai.
Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa siapa? Bahwa Yesus hidup. Katakan amin. Lanjut. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan siapa? Kerajaan siapa saudara? Kerajaan Allah. Katakan amin. Yang ketiga, Yesus telah menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Saya percaya sakit penyakit apapun sudah diselesaikan karena Tuhan telah disalibkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Jadi saudara, Yesus telah disalibkan. Dia telah menderita untuk kita. Katakan amin. Makanya penderitaan yang kita alami hari ini sebenarnya tidak melebihi kekuatan kita saudara. Amin. Kalau kita berbicara masalah kita lebih besar, kita telah menghina salib Kristus. Padahal salibnya mengatakan sudah selesai. Amin saudara. Katakan sudah selesai. Segala penyakitku sudah selesai. Katakan semua sudah selesai. Katakan amin. Katakan haleluya. Glory bagi Raja. Sudah selesai saudara. Jadi hidup ini jangan takut, jangan khawatir. Sebab di dalam salib Tuhan ada mujizat. Katakan amin. Roh Kudus itu saudara, dia adalah sahabat. Dia ada di dalam diri kita. Makanya kita harus aktifkan setiap hari saudara. Katakan amin. Apa yang membuat kita tidak jatuh di dalam dosa? Apa yang membuat kita tidak minum minuman? Apa yang membuat kita tidak berantem? Apa yang membuat kita tidak mengatakan kotor kepada yang lain? Apa yang membuat kita melakukannya tidak benar? Tapi apa yang membuat kita bisa bertahan sampai saat itu? Itu cuman karena ada Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita saudara. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Jadi jangan di sini glory bagi Raja, nanti keluar saudara mabok-mabokan lagi. Benar gak? Sini kan terkenal namanya cap apa? Tikus. Wah, kemarin ada pendeta kita undang juga di hotel kita. Pendeta siapa? Ibu-ibu sama bapak itu berdua di sini. Kita undang khotbah. Dia bicara 80% di Manado katanya banyak hamba Tuhan. Ya minta maaf ya jatuh-jatuh lah gitulah. Semua karena ke dunia kan, karena dunia. Jadi saya berpikir waktu pendeta itu ngomong, saya berpikir ya begitu, ketika motivasi sudah mulai berputar, ketika kenyamanan sudah mulai ada dan kita tidak mau lagi menyalipkan diri untuk Tuhan, pelayanan tidak sungguh-sungguh pasti akan jatuh saudara. Benar gak saudara? Benar gak? Makanya saya selalu bilang sama Ibu Her, sama Bapak Pak Bas, setiap pagi saya kan tinggal di apartemen saudara, apartemen beliau. Setiap pagi sebelum masuk kantor, sebelum masuk perusahaan di sana, di Permata Hijau, kita berdoa dulu saudara. Saya, Joseph, anaknya Ibu Her, sebelum masuk kantor, saya kan pendeta tapi saya kerja juga di kantor. Kita berdoa dulu saudara, amin. Kita cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Dunia ini banyak gesekan saudara, benar gak? Banyak gesekan di luar apalagi kota Jakarta saudara, waduh ngeri banget. Tapi kalau kita dekat-dekat sama Tuhan pagi-pagi seperti Daud mengatakan, aku menunggu-nunggu Tuhan, aku mencari wajah Tuhan. Ketika kita keluar, kita kuat menghadapi segala sesuatu saudara. Katakan amin. Semua karena apa? Karena Tuhan Yesus. Amin saudara. Andalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya pagi-pagi berdoa, oh Roh Kudus. Tuntun saya Roh Kudus, saya mau keluar, mau bekerja, mau melayani atau apapun lah. Tuntun saya, minta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kita saudara, katakan amin. Karena mimbar ini bukan hanya bicara glory, tapi mimbar adalah bicara pengorbanan di luar. Karena mimbar adalah sebuah kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan banyak orang. Apakah kita tetap menegakkan kebenaran dalam hidup ini saudara, katakan amin. Jadi kita harus andalkan Roh Kudus saudara dalam hidup ini. Siapa yang percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara bisa angkat tangan. Saudara percaya Roh Kudus ada dalam diri saudara, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Perhatikan saudara. Banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Makanya ada lagu. Sebab dia hidup. Terus ya. Ada hari esok. Terus. Sebab dia hidup. Ku tak gentar.
ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan amin. Nabi boleh banyak saudara, tapi semua nabi mati saudara. Cuma Nabi Isa Al-Masih Yesus Kristus, dia mati tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat saudara. Katakan haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan sia-sialah kepercayaan kita. Kalau dia mati tetapi dia tidak bangkit. Tapi Alkitab mencatat Yesus telah bangkit saudara. Amin. Dan Yesus telah memberikan janjinya sang penghibur, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Makanya yang membuat kita bertahan melayani Tuhan sampai saat ini. Itu semua karena Roh Kudus saudara. Katakan amin. Kita sebagai hamba Tuhan saudara, kalau kejar kekayaan kita pasti mundur. Karena berat, pelayanan berat. Semua berat saudara. Tetapi karena kita andalkan Roh Kudus, dimanapun kita melayani, berkat itu selalu ada dalam hidup kita. Katakan amin. Karena berkat mengikuti orang-orang benar. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Makanya pelayanan yang penting kita murni aja melayani Tuhan. Jalannya lurus saja, jangan jatuh-jatuh dalam dosa. Kita percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita saudara. Karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara perhatikan. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan. Yang ketiga, tanda-tanda apa yang Roh Kudus buktikan buat hidup kita? Tanda-tanda mujizat. Katakan amin. Saudara percaya waktu Yesus menyembuhkan orang pendarahan 12 tahun. Pendarahannya berhenti, saudara percaya? Saudara percaya waktu Yesus mencelikan mata orang buta tercelik, saudara percaya? Saudara percaya? Siapa yang percaya bisa angkat tangan? Semua percaya. Tetapi di sini mengatakan murid-muridnya tetap masih bertanya-tanya dan hampir tidak percaya saudara. Jangan-jangan kita sampai ikut Tuhan jauh-jauh. Ujung akhir finish kehidupan malah kita tidak percaya kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Coba ayat 5 saudara. Ayat 5 menjadi kekuatan kita saudara. Ayat 5 kita baca. 1, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan apa? Dengan apa saudara? Roh Kudus. Katakan amin. Kita bukan hanya dibaptis dengan air seperti Yohanes Pembaptis. Tapi kita dibaptis dengan Roh Kudus dalam hidup ini saudara. Makanya tadi saya sudah katakan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus harusnya semakin hari dia semakin menyala-nyala melayani Tuhan dalam hidup ini. Bukannya tidak ada banyak masalah. Tapi dia percaya bahwa di depan sana masih ada Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Amin. Makanya andalkan Roh Kudus dalam hidup ini saudara. Amin. Tadi saudara sudah bernyanyi, kita sudah bertepuk tangan, kita sudah bilang haleluya, haleluya. Tapi haleluya yang sesungguhnya bukan hanya di dalam gereja. Ketika kita keluar di dalam gereja, ketika banyak masalah, apakah kita tetap haleluya? Coba lihat kanan kirinya, tetap haleluya tidak? Katakan apapun masalahmu, andalkan Roh Kudus. Bilang kanan kiri. Andalkan Roh Kudus saudara. Roh Kudus tolong aku, hidup tidak sempurna sampai waktu menutup mata. Jadi hanya Roh Kuduslah yang membimbing kita saudara, katakan amin. Coba Kisah Rasul 1 ayat 14. Kita tetap fokus di Kisah Rasul 1 ayat 14. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Katakan amin. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dia semakin bertekun ikut Tuhan. Katakan haleluya. Terlihat saudara,
kita semakin tekun ikut Tuhan. Amin. Apapun masalahnya, apapun problem dalam hidup kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Saudara, kehidupan orang Kristen terlihat ketekunan dia dalam mencari wajah Tuhan, saudara. Katakan amin. Bertekun, cari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kenapa kita merosot dalam iman Kristen? Kenapa kita mundur? Karena kita mencari yang ditambahkan. Kita bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Kita harus mencari kerajaan Allah, katakan amin. Di dalam kerajaan Allah ada kasih, sukacita, damai, sejahtera. Semuanya dilingkupi dengan kuasa Roh Kudus, saudara. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Bertekun dengan sehati, katakan sehati. Saudara harus sehati dengan Tuhan. Sehati dengan Roh Kudus. Amin. Jangan Roh Kudus ke sini, saudara ke kiri. Dimanapun Roh Kudus, kita tetap sehati dengan Roh Kudus, saudara. Haleluya, saudara. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus yang dahsyat. Katakan haleluya. Dan doa bersama-sama. Jadi bagi saya begitu penting kita berdoa bersama-sama. Sebab di situ ada kekuatan kita untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Katakan haleluya. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan bisa angkat tangan semua diberkati. Kita beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Berikutnya kita buka Efesus 5 ayat 18 sampai 20. Ini juga sebuah tanda di mana Roh Kudus semakin bekerja di dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 18 sampai yang 20. Yang sudah dapat katakan amin. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Kita baca dulu ayat 18. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh apa? Anggur. Karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan amin. Dulu ada kasus pelayan Tuhan. Sebelum melayani minum dulu, saudara. Katanya masuk hadirat Tuhan. Matanya tapi merah, kebanyakan minum alkohol. Saudara, itu gak boleh loh, saudara. Bilang gak boleh. Kita harus dipenuhi dengan roh, katakan amin. Karena pelayanan kita pelayanan roh, bukan pelayanan daging. Jadi dalam pelayanan ini bukan daging yang dipuaskan, tetapi roh kita yang semakin dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Glory bagi Raja. Hendaklah penuh dengan roh, ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam apa? Mazmur. Terusnya kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan, katakan dengan segenap hati. Bukan setengah-setengah, saudara. Katakan amin. Kiri dunia, kanan sorga. Bilang gak bisa, bilang gak bisa. Gak bisa. Kiri sorga, kanannya juga harus tetap sorga. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur. Jadi ciri tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia suka bermazmur untuk Tuhan, katakan amin. Siapa di sini setiap pagi suka bermazmur, bisa angkat tangan. 1, 2, jujur di dalam gereja loh, dosa bohong. Cuman sedikit, yang lainnya pada tidur. Nah. Jadi saudara, bukan hanya di gereja kita bermazmur. Di tempat, di rumah kita bermazmur. Sediakan mezbah yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Saya di rumah tinggal sama ibu saya saja berdua. Sama kakak saya juga bertiga. Kita ada satu tempat di mana itu tempat mezbah. Kita mencari wajah Tuhan, saudara, amin. Karena kalau saya pulang ke rumah, mama saya tidak peduli saya pendeta. Dia melihat saya sebagai hamba Tuhan, apakah karakter saya benar. Apakah saya penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh penguasaan diri, penuh kelemah lembutan. Seperti 9 buah roh.
Katakan amin. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu terlihat salah satunya pertobatan. Katakan pertobatan. Pertobatannya yang terlihat saudara. Jadi buah-buah roh ini yang harus semakin terlihat. Salah satunya kita bermazmur kidung pujian kepada Tuhan. Katakan amin. Nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari katakan sama-sama dengan saya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Beri tepuk tangan buat Yesus yang luar biasa. Katakan amin. Jadi waktu saudara bersorak-sorai, sama seperti Martin Luther pernah ngomong begini. Waktu Anda berkata haleluya, itu sebenarnya sedang membuat suasana sorga yang tadinya bernyanyi tiba-tiba berhenti hanya untuk melihat orang bersorak haleluya di muka bumi saudara. Perkataan Martin Luther itu menjadi viral di seluruh hamba Tuhan yang ada. Cuman bersorak-sorak haleluya. Kesembuhan-kesembuhan terjadi saudara, katakan amin. Cuman bersorak haleluya. Dukun-dukun dipatahkan, katakan amin. Cuman bersorak haleluya. Yang tidak ada menjadi ada. Dan mujizat selalu ada dalam kehidupan kita, katakan haleluya. Jadi bersorak-sorak harus semangat saudara, katakan amin saudara. Bersoraklah dengan segenap hati. Makanya ada lagunya. Dengan segenap hati. Sama-sama. Dengan segenap jiwa. Dengan apa? Dengan kekuatanku. Ku sembah siapa? Ku sembah kau Tuhan. Terus. Dalam. Amin. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Mari angkat tangan kita sebab kau yang layak, sebab engkau yang layak. Domba Allah, kau jamah Tuhan dalam nama Yesus. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sama-sama sebab terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Terpujilah Tuhan kita. Jadi menyembah, memuji dengan segenap hati saudara, katakan amin. Tidak setengah-setengah kita berikan kepada Roh Kudus. Ayat 20 kita baca bersama-sama. Efesus 5 ayat 20. Kita baca 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama apa? Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Berikutnya orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu selalu mengucap syukur saudara. Katakan amin. Mengucap syukur, katakan kanan kiri, mengucap syukur. Karena ibadah kalau disertai dengan ucapan syukur, itu akan menjadi kepuasan buat hidup kita saudara. Katakan amin. Jadi di dalam ibadah ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus telah diberikan kepada kehidupan kita saudara. Saudara, saya kan pernah melayani di Malaysia saudara. Jadi gembala juga tapi di GBI. Itu daerah itu waduh benar-benar saudara. Orang nyembah patung semua, saya ditaruh merintis di situ saudara. Pagi-pagi orang begini-begini, dupanya naik ke atas gereja saudara. Waduh pagi-pagi saya kenyang sama asap. Benar-benar kalau kita nggak kuat bisa mundur saudara pelayanan di situ merintis. Tetapi setiap pagi waktu saya ada di negara sana merintis gereja, saya berdoa Tuhan tolong kuatkan saya. Kuatkan saya. Katakan amin.
Kadang pimpinan kalau kita bilang, Om saya mau balik ke Jakarta, gak bisa, tetap di situ. Ini harus ada tim, renungin kitab Yosua katanya. Enak aja suruh renungin kitab Yosua dia bilang. Semua orang kan nyuruh enak-enak aja, saya renungin kitab Yosua. Oh, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, kuatkan dan teguhkan hatimu. Memang benar, memang firmannya, cuman bisa gak? Om saya datang ke Malaysia nemenin saya. Panas sedikit aja dia udah pusing, mana tempat yang gak panas. Nah kan, dia nyuruh enak, dia kepanasan aja udah pusing. Jadi kadang-kadang saudara, waduh gak gampang saudara kalau kita di sana. Tapi saya bersyukur saudara, waktu saya merintis 2 bulan, itu gereja tiba-tiba penuh saudara. Penuh, sampai 50 orang lebih. Belum setahun saya merintis, sudah banyak itu jemaatnya. Saya percaya itu bukan karena kekuatan saya menginjil di jalan-jalan. Kalau saudara menginjil di sini masih enak, semua Kristen. Menginjil di sana saudara, saya pernah ditangkap. Di situ ada satu kota nggak boleh orang jalan kaki. Kalau jalan kaki dicurigain. Saya jalan kaki saudara. Kalau kita nggak jalan kan nggak dapat jiwa. Saya jalan, saya tanya orang Indonesia ada di mana. Itu di blok E, orang Indonesia bahasa Melayu gitu dia ngomong. Oh di situ orang Indonesia ya. Saya jalan ke situ, saya mau bagi brosur. Ada polisi. Wah, saya diberhentiin. Disangka saya pengedar narkoba saudara. Ternyata kalau orang jalan begitu sendirian saya ke pengedar narkoba. Yuk ngapain katanya. Oh saya cuma mau kasih undangan, ada kita mau buat ibadah saya bilang. Untung aja polisinya orang Sabah. Ternyata orang Sabah 100% Kristen. Ternyata dia bukan nangkep saya, malah minta didoain saudara. Beri tepuk tangan buat Yesus. Katakan haleluya. Akhirnya pakai mobil polisi itu saya diantar ketemu orang Indonesia saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa bisa terjadi? Karena pagi-pagi kita berdoa, andalkan Tuhan saudara. Kalau sampai ditangkap isu saya jadi jelek. Tapi saya percaya saudara, itu bukan suatu kebetulan. Itu karena kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Kita di sini enak saudara. Saya ke restoran lagu gereja, kemana-mana lagu gereja, ke mall lagu gereja. Di sana gak ada, semua lagu Melayu saudara. Melayu, waduh kalau kita gak kuat repot. Tetapi saya terlalu yakin dan percaya. Ketika kita berusaha tidak nyaman, kita ikut Tuhan belajar menyalibkan. Disitulah sesungguhnya kita mengerti apa ikut Tuhan yang sesungguhnya saudara. Katakan amin, katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Dan saya percaya Manado Tomohon di tempat ini menjadi kota penyembahan, pujian penyembahan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Tak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus lagi. Dia salah satu tanda juga bisa berbahasa roh saudara. Katakan amin. Siapa yang semua sudah bisa bahasa roh? Tapi itu bukan menjadi kepegangan kita. Yang penting buah-buah roh dari itu yang paling penting saudara. Katakan amin. Coba kita buka 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Udah dapat? Katakan amin. Kita baca dulu ayat 7 ya. 1 Korintus 12 ayat 7. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan apa? Pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya bukan dia lagi. Tetapi buat apa? Buat bersama, katakan amin. Jadi gereja-gereja ayo kita bersatu untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan. Supaya nama Tuhan semakin ditinggikan, katakan haleluya. Haleluya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, ketika dia di luar, dia tidak mandang itu gereja apa, tidak jadi masalah. Yang penting Yesus pernah berkata, semuanya harus datang menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Jadi kepentingan bersama. Jadi kalau kita masih suka dengan diri kita sendiri dan kita egois dan kita masih suka dengan kenyamanan dunia kita sendiri, hati-hati saudara. Itu bukan tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya itu selalu berbuah untuk kepentingan bersama. Katakan amin. Coba saudara bisa lihat kanan kiri, katakan aku mengasihimu. Aku berdoa untukmu. Katakan haleluya.
ada mujizat untuk hidupmu. Katakan amin. Kepentingan bersama saudara. Ayat 7 lanjut ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan apa? Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata apalagi? Dengan pengetahuan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya jago dalam melayani, tapi hidupnya penuh hikmat di dalam Tuhan saudara. Amin. Orang berhikmat adalah orang yang mengenal Tuhan dalam kehidupannya saudara. Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, di setiap perjalanan kita dikasih hikmat. Jangan lewat situ, bahaya. Lewat sini, lewat sini. Semua kita diberi hikmat saudara, katakan amin. Kita ada hikmat Tuhan. Bukan sekedar sembarangan-sembarangan kita keluar. Tetapi ada hikmat Tuhan. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bertambah-tambah penuh dengan hikmat di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Yang paling kita minta adalah hikmat dari Tuhan. Bagaimana supaya kita semakin kuat dalam mengikuti Tuhan. Ayat 7, ayat 11 tadi sudah. Katakan haleluya. Memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya kata-kata berpengetahuan untuk memberikan jalan kebenaran. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Yesus melalui Bapa. Katakan amin. Kita diberikan kata-kata pengetahuan oleh Tuhan saudara. Ayat 11, ayat berapa? Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 9 kita baca. 1, 2, 3. Kepada yang memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman. Jadi iman ini penting saudara. Iman ini bisa mengalahkan dunia saudara. Katakan amin. Jikalau engkau punya iman sebesar biji apa? Biji sesawi. Engkau bisa pindahkan gunung. Semua iman ini berasal dari Roh Kudus saudara. Jadi dalam kekristenan yang paling penting bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, tapi dia penuh dengan iman. Katakan haleluya. Iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan saudara. Iman kita harus semakin kokoh. Makanya firman Tuhan berkata, tetaplah engkau di dalam dia, berkepenuhan di dalam dia. Hanya di dalam Tuhan iman kita semakin kuat saudara. Katakan amin. Dan yang membuat gereja ini berdiri juga semua karena iman yang semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan yang membuat saya kuat juga berdiri menjadi hamba Tuhan. Itu juga semua karena iman. Katakan amin. Yang membuat saya tetap maju melayani Tuhan dengan berbagai banyak pergumulan. Tapi tetap maju. Itu semua juga karena iman. Dan iman itu telah dikaruniakan kepada kita. Siapa yang memampukan iman itu kepada kita? Yaitu Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. Saudara diberkati amin. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Kepada yang seorang Roh memberikan apa? Kuasa untuk mengadakan mujizat. Stop dulu di sini. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, pelayanannya penuh dengan tanda-tanda mujizat. Katakan amin. Saudara percaya yang sakit disembuhkan? Saudara percaya yang buta bisa melihat? Katakan amin. Saudara, saya pernah 5 bulan sakit kepala, tapi sakit kepalanya saya udah periksa di rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan, gak ada apa-apa. Tapi kepala saya sakit. Saya bilang sama pendoa-pendoa, wah Pak Yabes kan sering khotbah keliling. Mungkin ada dukun kali, darah Yesus asal ngomong loh saudara, gak berdoa dulu lagi dia. Terus saya khotbah di kepolisian, di Stukpa Polri Sukabumi. Saya kan rutin diundang khotbah, jadi polisi yang naik perwira, saya bina imannya. Pas saya diundang Stupa Perwira Polri ke kepolisian membina iman mereka 2 minggu. Itu posisi kepala saya masih sakit loh saudara. Terus saya jenderalnya bilang, Pak Yabes tinggal di Stupa aja, tidur di sini. Nanti pagi siang kita makan sama-sama. Siap, saya bilang. Jadi saya khotbah pagi 4:30, khotbahin para Polri. Terus saya udah selesai, Polrinya kuliah sampai sore.
Nanti sore saya dijemput lagi, khotbah lagi 6:30 malam. Khotbah lagi 4:30 pagi, khotbah lagi setengah. Bayangin loh saudara, kuat gak saudara? Sendirian 2 minggu saudara berdiri terus di mimbar. Dalam posisi kepala saya masih sakit waktu itu. Di stukpa itu saya berdoa, Tuhan kalau Engkau yang menentukan saya berjalan melayani di tempat ini, saya minta Roh Kudus menyembuhkan kepala saya. Detik ini saya harus sembuh dalam nama Yesus. Saya bilang gitu, saya paksa diri saya. Saudara, mujizat terjadi, katakan amin. 2 minggu saya khotbah di stukpa, tidak ada sakit kepala lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Jadi kita bisa perintahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, katakan amin. Itu posisi kepala saya masih sakit saudara. Saya berdoa, Tuhan kalau Engkau yang utus saya melayani di stukpa, saya minta Tuhan sembuhkan kepala saya. Pada malam detik itu saudara, tiba-tiba kepala saya itu enak banget saudara. Pas orang itu ngajak makan, saya nggak makan sepuasnya saudara di situ sebelum khotbah. Saya merasakan kepala saya itu sehat saudara. Saya baru mengerti saudara. Ternyata saudara tidak perlu jauh-jauh panggil pendeta Benihin atau siapapun. Kita bisa menyembuhkan diri kita sebab ada kuasa Roh Kudus. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus yang dahsyat. Katakan haleluya. Di dalam diri kita ada kuasa untuk menghancurkan segala kuasa kegelapan, menghancurkan segala sakit penyakit, sebab ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Siapa di sini sakit dalam kepalanya bisa angkat tangan. Siapa di sini mengalami problema kehidupan keluarga, keuangan, semua punya banyak masalah. Tapi percayalah, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan memberkati kehidupan kita. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Katakan glory bagi Raja. 10 lanjut. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ini penting saudara. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus saudara, dia bisa bernubuat buat orang lain. Katakan amin. Saudara bisa bernubuat. Nih Yosef kan, Yosef bisa katakan haleluya. Beri tepuk tangan dulu dong buat Wewe dong, Yosef sudah datang. Terima kasih Bapak Bas dan Ibu Her. Saya kan mengajar Yosef firman Tuhan. Kita semua ada Kevin di Jakarta kita bernubuat. Tuhan Yesus pakai Yosef dahsyat. Katakan amin. Tuhan Yesus pakai dahsyat. Saya percaya nubuatan itu bukan sembarangan. Sebab ada Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Amin. Sekarang Yosef udah bisa mulai berkata, udah bisa mulai mengajar. Udah bisa ngomong haleluya glory bagi Raja. Dan semakin lama nanti Yosef akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi saudara. Katakan amin. Karena kita bernubuat saudara. Setiap nubuatan itu tidak sembarangan. Ketika kita bernubuat itu suara kenabian keluar. Katakan haleluya. Bernubuat sebab ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita saudara. Jadi kehidupan orang Kristen ini bukan sembarangan. Katakan bukan sembarangan. Bukan sembarangan asal nongkrong happy-happy. Tapi kita punya pekerjaan yang lebih besar. Kita punya pekerjaan yang mulia. Di mana satu kota ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara harus perhatikan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, ia diberikan karunia saudara. Amin. Ada yang karunia menginjil. Siapa yang suka menginjil angkat tangan. Ada yang karunia menggembalakan. Ada karunia seperti rasul. Semua 5 jawatan ini bergerak di dalam gereja. Ketika 5 jawatan ini bergerak di dalam gereja, Roh Kudus akan semakin besar bekerja di dalam gereja kita ini. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan saudara. Coba kita buka Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 21. Ini sebagai akhir dari firman ini saudara. Saudara saya lihat saudara sudah mencatat. Biar catatan kita itu menjadi kekuatan kita untuk kita semakin kuat ikut Tuhan. Ini tentang khotbah Petrus saudara ketika dipenuhi Roh Kudus.
Dan saya percaya ini juga terjadi di tempat ini. Ketika saudara berteriak dalam nama Yesus, 3.000 orang bertobat, katakan amin. Katakan haleluya. Saudara percaya saudara, ini firman saudara. Sekalipun tidak melihat kita percaya, katakan amin. Kisah Rasul 2 ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 15 saudara, 1, 2, 3. Ayat 16, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan pertaraan Nabi Yoel. Kita baca ayat 17 dengan semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan taruna-tarunamu apa? Akan mendapat penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang dahsyat. Katakan haleluya. Ini yang harus terjadi saudara. Ketika Roh Kudus telah dicurahkan, akan terjadi anak-anak kita laki-laki, bahkan perempuan, anak-anak kecil akan dipakai Tuhan bernubuat. Katakan amin. Katakan haleluya. Bukan hanya orang-orang tua, tapi anak-anak generasi-generasi akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin saudara. Dan taruna-tarunamu akan mendapatkan penglihatan. Dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan apa? Rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Ayat 19 dengan semangat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan asap, gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar mulia itu. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama siapa? Nama Tuhan akan diselamatkan. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Saudara, ini yang harus terjadi. Akan terjadi banyak mujizat-mujizat. Saudara katakan amin. Dan saya percaya di kota ini masih banyak orang menyembah-nyembah berhala. Kita dengan pasukan nanti, kita datang berperang. Kita hancurkan segala kuasa kegelapan. Kita tidak usah takut dan tidak usah tertidur di dalam. Kita keluar karena kita percaya bahwa roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Katakan amin. Saudara harus keluar. Amin. Katakan amin saudara. Menginjil saudara. Saya waktu pelayanan di Malaysia saudara. Saya kan bingung. Saya tanya kilang-kilang, mana di sini kilang-kilang orang Indonesia? Di situ katanya. Siap. Saya makan di restoran kedai Cina saudara. Karena kalau kedai Melayu gak ada orang Kristennya, jarang. Saya makan di kedai. Oh di situ katanya. Terus saya pakaian rapi. Saya lihat nih orang kerja di PT pakainya rapi-rapi, saya pakaian rapi. Itu ngaruh saudara, ngaruh kayak itu. Saya pakaian rapi saudara. Saya masuk, ikut masuk seperti orang kerja saudara. Saya masuk, berhasil saya masuk saudara. Sampai ke dalam saya masuk. Sampai ke dalam, memang saya ini pakaiannya rasul saudara. Saya jadi gembala juga pernah, tapi saya jiwa rasul saya lebih kuat. Saya masuk ke dalam saudara. Wah saya masuk, saya bisa lewatin security loh saudara. Terus saya lihat mana nih orang yang bisa bahasa Indonesia. Oh ternyata ini orang Indonesia. Saya deketi, saya kasih brosur. Ini ada ibadah ya. Jadi saya cari jiwa itu benar-benar nyangkul sendiri. Saudara kayak punya sawah sendiri. Ini ya, ini saya deket-deketin. Wah dapat 20 orang. Saya keluar, saya kasih nomor HP. Besoknya minggu ibadah. Pada datang saudara. Dari alamat itu pada datang. Dengan cara saya datang ke kilang-kilang, saudara. Saya masuk ke perusahaan PT-PT, saya kasih brosur-brosur, mereka datang semua saudara. Wah saya melihat semua ini pekerjaan Roh Kudus ini luar biasa saudara. Amin. Tidak ada ketakutan sedikit pun dalam diri kita saudara.
Ketika saya dapat jiwa dari usaha sendiri, saya datang itu, saya percaya itu Tuhan Yesus saudara. Bahkan gereja itu saya sudah dengar-dengar, sekarang sudah jadi 5 gereja saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Tapi itu bukan karena hebatnya saya yang memulai membuka. Tetapi itu semua karena Roh Kudus yang berperang dalam kehidupan kita di sana saudara. Katakan amin. Jadi saudara, ayo di dalam ibadah kita ini kita harus impartasikan Roh Kudus. Aktifkan, jangan tertidur, bangun. Bukan hanya bless the Lord of my soul di dalam gereja aja. Kita keluar, masih banyak orang-orang Kristen KTP. Masih banyak orang-orang yang menyembah berhala. Kita keluar, kita perang. Kita ceritakan nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya keselamatan secara besar-besaran terjadi di kota ini. Beri tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Katakan haleluya. Saudara, saya persilakan semua worship, pemain musik. Saya percaya saudara, setiap firman yang diberitakan di tempat ini menjadi kekuatan kita. Katakan amin. Dari pertama penyembahan sampai firman diberitakan, semua pada bersorak haleluya puji Tuhan. Tetapi kita yakin ketika kita keluar nanti, kita menjadi saksi Tuhan seperti khotbah tadi pagi. Jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu harus kita praktekkan, katakan amin. Kita akan menyanyikan lagu Rohmu yang hidup. Saudara silakan bisa bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Rohmu yang hidup penuhiku, katakan amin. Amin. Worship bisa bantu nyanyi duluan. Haleluya. Sama-sama saudara, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Rasakan lagu ini. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhi. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi saudara. Terimalah urapan Roh Kudus. Terima. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Beri tepuk tangan buat Yesus. Sama-sama aku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Lebih lagi, ku buka hati, amin. Ku buka hati untuk jamahan. Terima pujian Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Jangan lembut, buka worship dan buka. Siapa yang mau didoakan bisa angkat tangan tinggi-tinggi di atas kepala dan pegang tanganmu di dada. Ya, saya melihat banyak yang mau didoakan. Mari berdoa di dalam nama Yesus.
Ada kuasa dalam diri saudara. Bapak hamba berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat. Ku buka hati, lebih lembut ku buka hati. Ku buka hati. Aku berdoa setiap tangan-tangan yang diangkat, yang pegang tangan di dada. Hamba menjamah mereka dari jauh di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan mereka. Segala sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam hidup mereka. Allah bekerja luar biasa. Oh ya Rabba Syek ya Rabba 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 Rabba. Ku buka hati, ku buka hati. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Tuhan menolong mereka. Kalau ada yang dalam kelemahan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam hidup mereka. Ya lepas, jangan ditahan. Ya so, oh ya Rabba Syek ya Rabba 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 Rabba. Ya lebih lagi. Hey, ku buka hati, ku buka hati. Hey, ku buka hati. Ku jamah hati. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Buka hati, buka hati, ku jamah hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Sekali lagi yang bisa angkat tangan tinggi-tinggi, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Roh Kudus sejak tadi sudah ada di sini. Ku buka hati untuk jamahan. Haleluya. Beri kesempatan kepada Roh Kudus. Ini bagianmu Roh Kudus. Ini bagianmu Roh Kudus. Di altar-Mu menyembah. Mari semuanya kita sembah Tuhan. Sembah dalam roh dan kebebasan dan kebenaran. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari mengalir Roh Kudus. Mengalir di setiap hati yang haus. Kami rindu urapan yang baru lagi malam ini. Urapan yang baru lagi mengalir malam hari ini. Mengalir urapan yang baru, urapan yang baru. Mengalir Holy Spirit. Roh Kudus mengalir, mengalir. Mengalir Roh Kudus mengalir. Haleluya. Bala-bala sikaralaya masandana. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus, mengalir. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami lagi malam ini. Penuhi kami Tuhan, penuhi, 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 penuhi Tuhan. Bala-bala sikaralaya masana, bala-bala sikaralaya masana naralaya. Lawat kami Tuhan, mengalir Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan. Kami merindukan Engkau malam hari ini. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Beri syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
semuanya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa. Kami dengan minyak baru penuhilah. Yes, Holy Spirit. Dengan hati. Lihat setiap hati yang haus malam ini, setiap hati yang rindu malam hari ini. Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari sekali lagi, buka hatimu, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, dalam nama Yesus, hamba minta kepadamu Bapa, urapi kami dengan urapan yang baru. Malam ini urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi. Di dalam nama Yesus, yang buka hati, terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru, terima urapan yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika Roh Kudus bekerja, sesuatu telah terjadi pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami, urapi dia. Berkati firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdua mengucap syukur, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati kita malam hari ini di malam yang keempat dalam rangka KKR pencurahan Roh Kudus selama 10 malam. Kita sudah belajar sama-sama penuh Roh Kudus, tanda utamanya adalah bahasa roh. Ya, kemudian ada, jadi dipenuhkan Roh Kudus tidak cukup, harus dipimpin Roh Kudus. Kemudian mengeluarkan buah-buah Roh Kudus dan juga ada karunia-karunia Roh Kudus. Ya, ini memang sudah menjadi pelajaran buat kita. Jadi bahasa roh, tanda penuh Roh Kudus itu berbeda dengan karunia berbahasa roh, ya. Orang yang penuh Roh Kudus kemudian dapat karunia-karunia Roh Kudus. Ada karunia kesembuhan, ada karunia nubuat, ada karunia pengetahuan, ada karunia iman, ada karunia mujizat dan lain-lain. Tapi semua dikerjakan oleh Roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Yabes, ya. Terima kasih buat pelayanan malam hari ini, Tuhan berkati, dan keluarga dari Pak Sebastian, Bapak Ibu dan Yusuf. Kalau Indonesia Yusuf, kalau Inggris Yosef. Thank you Yosef. Terima kasih semuanya pelayanan di sini beberapa malam, kemudian 2 kali ibadah siang. Terima kasih buat pelayanannya, Tuhan memberkati. Dan kita akan akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya undang kita berdiri. Mari sekali lagi angkat tangan di depan Tuhan. Sebelum pulang mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang suka mengucap syukur sama Tuhan. Tanda orang yang penuh Roh Kudus adalah suka mengucap syukur sama Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, meskipun hujan,
tapi umat-umatmu tetap datang dalam rumahmu. Karena mereka rindu ketemu Tuhan. Mereka rindu mendapatkan urapan yang baru lagi. Mereka rindu terhadap pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dan malam hari ini Bapak di sorga lagi memperhatikan umat-umatmu, memperhatikan kami sekalian. Dan kami percaya malam ini malam berkat buat kami. Kami bukan hanya dipuaskan, tapi disembuhkan, dipulihkan, diubahkan. Roh kami ditambah lagi terus menyala-nyala untuk mau menginjil, memberitakan Injil, kerja buat Tuhan dan mau melayani Tuhan. Kami akan pulang sebentar, Tuhan beserta dengan kami. Kami juga berdoa untuk perjalanan dari keluarga, dari Pak Sebastian, suami istri, anak dan rombongan mereka akan kembali ke Jakarta besok hari. Pesawat yang mereka tumpangi bungkus tutup dengan kuasa darah Yesus, tibakan di tempat tujuan di Jakarta dengan selamat. Setiap gangguan kuasa iblis, niat orang jahat, kecelakaan, sakit penyakit, termasuk virus-virus corona, kami tolak dari keluarga ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka karena mereka rindu menjadi berkat buat banyak orang. Hotel mereka diberkati Tuhan, mall mereka, properti dan usaha-usaha yang lain semua diberkati oleh Tuhan. Hamba serahkan seluruh keluarga Karmel dalam tangan-Mu. Untuk sepanjang malam yang berjalan ini, kami dalam peristirahatan, dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau akhiri ibadah malam keempat yang penuh berkat hari ini dengan pengucapan syukur dalam nama Yesus. Sambil dengan iman kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di surga yang sangat baik. Cinta kasih sayang dari Putra Tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan, bimbingan, kekuatan, pertolongan, pembelaan, dan sukacita yang dikerjakan di dalam Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua, menyertai keluarga Karmel malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Malam keempat, mau persembahan lagi atau gratis? Oh, tetap persembahan ya. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Bapak Ibu bisa membawakan ke depan dan keluar di samping pintu samping kanan saya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tak berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajak namanya. Roh Kudus tempatkan setiap nanti. Akan pujamu bisa terjadi. Ku
pengharapan